Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama dan paling utama kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat iman, Islam, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada anggota atau murid atau dulu-dulu semua yang telah membantu subscribe, like dan komen yang sifatnya membangun, mudah-mudahan sama Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusan-urusan dunianya, dan semoga kita semua diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa sebelum kita bahas masalah tata cara pengobatan non medis, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya, like dan komen ya. Syukur-syukur jenengan berkenan mengeserkan supaya konten-konten yang dibuat oleh Rumah Singgah Asmaul Haq bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tidak akan bosan-bosannya, jangan lupa jalin silaturahmi, persaudaraan, ukhuwah Islamiyah ya. Hilangkan rasa iri dengki, prasangka buruk kepada sesama kita ya, karena apabila kita mencela makhluk-makhluk yang ada di muka bumi, sama aja kita menghina Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini atau di alam semesta. Maka dari itu, kalau kita dengan kesadaran penuh bahwa kita mengetahui sejatinya manusia ya, kita harus saling menghormati sesama kita, umumnya sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di membahas masalah dunia pengobatan, pada intinya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang luar biasa. Hanya saja kita bisa mengetahui apa tidak, bisa mengolah kekuatan itu apa tidak. Inti dari seorang pengusaha atau pengobat itu tanamkan keyakinan pada diri kita. Kita yakin dulu kita udah diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang luar biasa. Tinggal kita bagaimana memfungsikan, bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan kekuatan yang Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada intinya apapun yang kita lakukan itu hanya karena campur tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin ya bisa menyembuhkan, bisa ini, bisa itu tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau udah kita paham itu, insya Allah kekuatan itu secara otomatis sudah mengikuti apa kata hati jenengan, apa kata pikiran jenengan. Jadi di sini saya membahas masalah mengobati non medisnya, entah itu kesurupan, tentang gangguan gaib, ya,
Jadi kalau yang sudah di tingkat RGS ya, S4 5P atau pendekar khusus, sebenarnya kalau sudah mengistiqomahkan ilmunya, apalagi yang tingkatan RGS ini ya, jadi baru orang minta tolong aja ke rumah jenengan ya, ini orang yang kesurupan umpamanya rumahnya jauh nggak dibawa, baru jenengan melangkah aja kadang-kadang langsung connect. Ada yang sudah melangkah baru connect, maksudnya connect itu udah sembuh gitu ya. Ya ini ya, biasanya ada di luar nalar keajaiban-keajaiban. Ada juga yang kita baru datang langsung sembuh. Ada juga yang baru dipegang juga sembuh. Kan tergantung pada kekuatan energi yang kita miliki masing-masing. Jadi pada intinya ada cara-cara atau metode ya, dengan sentuhan ya, dengan membaca doa khusus sesuai dengan ilmu yang jenengan miliki masing-masing, itu akan sangat membantu sekali, entah itu untuk pageran, menyembuhkan ya, bagi orang atau pasien yang kena penyakit non medis ya. Kalau hanya kesurupan aja itu sangat mudah ya. Jadi kadang-kadang kalau yang sudah di tingkatan RGS itu hanya pandangan mata ya. Hanya pandangan mata kita lihat ya. Jadi insya Allah langsung bisa sembuh. Tapi pada intinya kita menolong seseorang itu ya, nggak usah disuruh. Kalau kita dalam perjalanan ya, kita dalam perjalanan kemana terus ada orang yang kena gangguan goib, kesurupan atau hal-hal yang di luar logika ya, waktu jenengan lewat atau apa atau dimintain teman ya, kita nggak usah langsung ke pasiennya, mungkin kita melihat dari belakang, kita mau bantu menyembuhkan meskipun orang lain nggak tahu ya, oh ini yang menyembuhkan ini orang kan nggak tahu sebenarnya. Jangan membantu proses penyembuhan tersebut ya. Tapi itulah kalau kita sudah berbuat baik ya, tanpa diketahui orang lain bahwa kita juga ikut menjadi sarana penyembuhan orang tersebut ya, nggak masalah. Kita nggak tahu bahwa memang ilmu itu sebenarnya seperti itu ya. Tanpa diketahui orang, sebenarnya kita juga membantu orang lain. Jadi itulah ciri khusus murid Rumah Singgah Asmaul Haq ya. Tanpa berkoar-koar ya, tanpa menyombongkan diri, tanpa menantang itu kita sudah bermanfaat bagi orang lain. Itulah sebenarnya ciri khusus murid Rumah Singgah Asmaul Haq. Mempunyai ilmu tinggi tapi tidak dimunculkan, tidak sombong, tidak ujub, tidak takabur ya. Jadi biasa-biasa saja. Memang manusia itu lemah, tidak mempunyai apapun ya. Kalau kita udah bisa mengerti bahwa manusia itu lemah, tidak mempunyai daya kekuatan apapun, apa yang mau kita sombongkan ya, nggak ada. Tapi kalau ada orang yang sombong, orang sok pinter, orang sok ini pengakuan itu sebenarnya orang itu masih dangkal ilmunya masih dangkal. Jadi mengaku ilmu tinggi tapi menunjukkan pada dirinya itu ilmu yang dangkal, orang yang nggak berilmu. Tapi kalau orang yang paham ilmu, insya Allah orang itu semakin merunduk karena paham. Manusia itu apa itu paham ya. Jadi itulah, jadi kalau kita sudah memahami diri kita sendiri, sejatinya kita ya, insya Allah kita akan melangkah di muka bumi yang diberikan sama Allah Subhanahu itu tidak akan sombong, tidak akan angkuh ya. Makanya saya menghimbau pada anggota atau murid Rumah Singgah Asmaul Haq, bersikaplah
yang baik di lingkungan masyarakat jenengan semua, ya jangan terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan negatif, jangan terpengaruh sama orang-orang yang berpikiran negatif, berpikiran picik, ya, sehingga merusak akidah jenengan, keimanan jenengan. Maka dari itu ikuti petunjuk pengamalan rumah singgah Asmaul Haq. Insyaallah ilmu yang jenengan miliki itu bermanfaat bagi diri jenengan, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Itu khususnya untuk dunia pengobatan, ya, yang seperti saya ini. Ya, pada intinya bagi yang ketemu ya sama penyakit-penyakit non medis itu, kalian itu kan sesuai ya, semakin tinggi tingkatannya semakin praktis cara mengobatinya ya. Mengobatin apa aja, penyakit apa aja secara sangat praktis sekali ya. Praktis, cepat, efisien ya. Jadi nggak usah terlalu banyak ngomong, terlalu banyak action ya. Seret insya Allah sudah ini ya. Makanya kalau jenengan kenal saudara-saudara jenengan yang udah tingkatan RGS ya, jenengan sering ya komunikasi, menimba ilmu ya, pengantar, tapi mereka juga menjelaskan sesuai dengan tingkatan jenengan. Nggak mungkin tingkatan mereka dibicarakan ya, tapi hanya sharing ya, sekedar sharing, sehingga kita mempunyai wawasan yang luar biasa tentang keilmuan ya. Semakin tinggi keilmuannya, gimana sikap kita ya, tidak mengumbar hawa nafsu kita dengan untuk kepentingan pribadi mengumbar ya. Jadi hidup itu santai, rileks ya, nggak usah, kalau udah tahu jalannya itu enak gitu ya. Santai, rileks, jadi nggak ada kita menjelek-jelekan orang. Kita kalau dijelekan orang nggak masalah ya, dihina, dicaci maki, difitnah nggak masalah, tapi jangan sampai kita juga membalas hal-hal seperti itu ya, nggak ada manfaatnya ya. Kita yang lebih paham, kita yang lebih tahu, bisa mengendalikan diri kita ya, lakukan yang terbaik ya. Itu tadi untuk pengobatan kita berbuat baik yang membantu sesama kita semampu kita, apa yang kita mampu untuk menyenangkan orang yang susah ya, kita bantu. Jadi jangan sampai ada kepikiran atau prasangka buruk dalam kehidupan kita. Kita bikin yang bagus-bagus saja. Biarin orang bersangka buruk pada kita, berikan buruk pada kita, tapi kita jangan seperti itu. Kita senangkan orang, kita membantu, gunakan hidup ini dengan berpikiran yang positif saja, hal-hal yang positif lakukan ya. Mungkin itu. Nanti kalau umpama ada waktu senggang ya, insya Allah nanti saya akan membuat konten-konten yang bermanfaat. Makanya saya tidak akan menjelaskan secara gamblang ya, tata cara pengobatan nomor khususnya kesehatan ya. Tapi kalau untuk anggota atau murid rumah singgah Asmaul Haq itu insya Allah dengan ilmu yang digunakan ditempelkan ke ke keningnya saja ya, salurkan dalam arti baca ilmunya itu insya Allah sudah sembuh, atau langsung ditarik ya, karena telapak tangan kita itu sudah mengandung magnet ya. Energi negatifnya ketarik dibuang ya, insya Allah dengan cara itu jenengan semua bisa mengobati penyakit non medis khususnya untuk kesurupan ya. Mungkin itu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.